Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Intan Alisa dari kelas PKMI 5D. Kali ini kita akan membahas tentang alat evaluasi pembelajaran kurikulum merdeka pembelajaran IPS MI SD. Pengertian alat evaluasi pembelajaran adalah aktivitas atau proses mengumpulkan data maupun informasi yang terdiri dari banyak dimensi. Data ini kemudian disusun secara sistematis dan berkelanjutan oleh perusahaan terkait atau sekolah terkait sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun kebijakan atau membuat keputusan terhadap guru atau pekerja yang dievaluasi. Beberapa prinsip dalam proses evaluasi diantaranya yaitu yang pertama berkesinambungan. Evaluasi belajar yang baik harus dilakukan secara terus-menerus, bukan hanya satu kali saja. Yang kedua yaitu objektif. Penilaian yang adil harus dilakukan dengan mengesampingkan hal-hal yang bersifat subjektif. Kalau ternyata target yang diingatkan belum tercapai, sekolah harus menyampaikan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Penyampaian juga harus disertai catatan agar pada evaluasi berikutnya, guru yang bersangkutan atau target yang bersangkutan bisa melakukan perbaikan. Yang ketiga, kooperatif. Dalam proses evaluasi ada banyak pihak yang terlihat termasuk manajemen perusahaan, tim penguji, dan karyawan itu sendiri sebagai peserta evaluasi. Agar bisa berjalan lancar, evaluasi harus dilaksanakan secara kooperatif antara semua elemen. Yang keempat yaitu komprehensif. Objek penilaian tidak hanya diambil dari sisi kognitif, tapi juga dari aspek lain yang tidak kalah penting yaitu afektif. Penilaian bukan hanya berpatok pada hasil yang diperoleh, tapi dilihat dari awal proses pembelajaran yang diikuti oleh individu tersebut. Yang kelima, praktis. Pelaksanaan evaluasi harus berjalan dengan praktis dari segi biaya, waktu, dan juga tenaga. Jenis-jenis alat evaluasi pembelajaran yaitu yang pertama tes tulis, yaitu sekumpulan pertanyaan atau pernyataan yang direncanakan oleh guru guna memperoleh informasi tentang para siswa. Alat evaluasi yang kedua yaitu tindakan, yaitu tes yang disampaikan dalam bentuk lisan atau tertulis dan pelaksanaan tugasnya dinyatakan dengan perbuatan atau tindakan penampilan. Yang ketiga yaitu tes lisan, yaitu suatu pertanyaan atau tugas, seperangkat tugas yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang atribut pendidikan atau psikologik yang setiap butir pertanyaan atau tugas tersebut mempunyai jawaban atau ketentuan yang dianggap benar. Selanjutnya yang keempat ada tes esai, yaitu salah satu bentuk tertulis yang susunannya terdiri dari item-item pertanyaan, masing-masing mengandung permasalahan menurut jawaban siswa melalui uraian-uraian kata yang merefleksikan kemampuan berpikir siswa. Yang terakhir ada tes objektif, yaitu tes yang dalam pemeriksaannya dapat dilakukan secara objektif. Assessment. Nah, di sini ada bentuk alat evaluasi yaitu dalam kurikulum merdeka yang dinamakan assessment adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar dari siswa guna mengambil keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Asesmen ada dua, yaitu asesmen formatif dan juga asesmen sumatif. Kita bahas yang pertama yaitu asesmen formatif. Bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Penilaian formatif dilaksanakan selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Jadi asesmen formatif ini dilakukan tidak menunggu pada akhir semester, melainkan dari awal hingga akhir diadakan penilaian. Teknik asesmen formatif diantaranya yaitu observasi atau penelitian. Yang kedua bertanya entah kepada guru ataupun siswa yang terlibat. Yang ketiga diskusi. Yang keempat admits atau exercise. Yang kelima lembar refleksi. Yang keenam penilaian diri dan penilaian antar teman. Yang ketujuh quiz konstruktif. Dan yang terakhir ada penugasan. Selanjutnya asesmen sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan atau CPP
peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan atau kelulusan dari satuan pendidikan. Penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Asesmen sumatif ini dilakukan pada akhir semester, jadi menunggu semester yang akhir itu selesai. Asesmen sumatif mempunyai beberapa konsep seperti pada uraian berikut. Yang pertama, metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Seperti yang sudah saya katakan, asesmen sumatif dilakukan pada akhir semester. Asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid, sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Ketiga yaitu umpan balik dari asesmen hasil ini sumatif dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid, untuk memandu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Nah, itu tadi adalah pembahasan tentang alat evaluasi pembelajaran dalam kurikulum Merdeka Pembelajaran IPS NIM.